Ada perasaan kagum terhadap pulau kecil yang bernama Bali ini, sebuah tempat yang sedemikian memikat sehingga jutaan orang dari mancanegara rela mengeluarkan banyak uang untuk bisa datang ke tempat ini. Kehidupan masyarakat Bali secara ekonomi juga dibandingkan dengan 20 tahun sangatlah jauh berkembang. Jutaan dolar telah mengalir membasahi tanah Bali dan memberi penghidupan yang sangat baik kepada sebagian besar masyarakat Bali. Tak dapat dipungkiri memang bahwa pariwisata telah menjadi tumpuan hidup masyarakat. Jika kita mau berpikir sejenak, kenapa Bali bisa seperti sekarang ini? Kenapa Pulau Bali yang kecil ini bisa sedemikian terkenalnya? Semua itu tidak lain karena jasa para leluhur kita yang telah mampu menjaga dan memelihara kehinduannya dan kebaliannya. Alam yang indah, adat dan tradisi yang unik, seni budaya yang memukau dan kultur masyarakat yang ramah merupakan bentuk yang dari dulu ada dan dibentuk para leluhur kita melalui konsep-konsep yang bernafaskan Hindu dan Bali. Namun setelah Bali menjadi terkenal seperti sekarang ini, setelah taraf kehidupan ekonomi masyarakat Bali meningkat, justru yang terjadi adalah orang Bali yang terbuai dan hanyut dalam gelimbangan materi. Mereka lupa akan jati dirinya sebagai orang Bali. Mereka lupa akan asal dari mana semua ini bermula. Contoh kecil saja. Sekarang ini banyak sekali para ibu-ibu yang sudah mengikuti gaya busana model barat. Dalam tradisi dan keyakinan masyarakat Bali, jika ada orang yang ngaben, maka tempat pembakaran atau petulangan atau lembu dibersihkan dahulu dengan ujung rambut. Namun apa jadinya jika sekarang para ibu-ibu lebih suka berambut buntut? Tradisi unik ini terancam punah. Contoh yang lain adalah seni etika berbusana. Dalam budaya Bali ada yang disebut dengan pusuk luk-luk, pusung tagel, pusung tegah juga sudah mulai punah. Di sinilah letak permasalahannya. Kita tidak sadar bahwa pondasi-pondasi yang menunjang mencuatnya nama Bali ke dunia internasional telah kita rusak dan musnahkan sendiri. Contoh lain adalah sekarang ini masyarakat Bali seolah-olah sudah anti dengan bahasa ibu, yaitu bahasa Bali. Dan juga tulisan serta sastra Bali, sehingga anak-anak sekarang sangat sedikit yang bisa berbahasa Bali, apalagi tulisan Bali. Namun ironisnya, para orang tua justru bangga dengan hal tersebut. Jika seorang anak berbicara seperti ini, "Pak, adik minta uangnya pak, mau belanja," maka orang tuanya akan bangga. Seolah-olah derajat hidup mereka telah meningkat dengan gaya bahasa tadi. Sebaliknya jika ada anak yang bicara nang tiang ngidih pipis anggoma belanja, justru dianggap kampungan. Padahal kalimat nang tiang ngidih pipis anggoma belanja itulah yang merupakan pondasi Bali. Sehingga pipis itu ada untuk dibelanjakan dan masih banyak contoh lagi yang menunjukkan bahwa orang Bali telah mengalami degradasi moral dan kepribadian sebagai orang Bali. Dengan latar belakang itulah Pedanda pada dalam wacananya ingin kembali mengingatkan kepada kita semua. Pedanda ingin mengetuk hati masyarakat Bali agar kembali ingat akan jati diri kita. Kembali ingat sumber dari segala kehidupan ekonomi ini berasal. Jangan sampai warisan yang adiluhung ini hilang begitu saja karena kebodohan kita semua. Pedanda ingin mengajak semua lapisan masyarakat Bali untuk bangga menjadi orang Hindu dan bangga menjadi orang Bali. Kenapa harus bangga menjadi orang Bali? Kenapa harus bangga menjadi orang Hindu? Hindu adalah agama Weda, dan Weda adalah sebuah wahyu, bukan produk budaya manusia. Ciri Weda adalah wahyu, salah satunya adalah Weda itu mampu mengayomi, mengangkat, dan memaknai budaya lokal. Wahyu adalah sesuatu yang bisa diterapkan di mana saja dan bisa meresap dan menjalin satu kesatuan dengan budaya geografis dan masyarakat lokal. Jadi bukan satu budaya untuk kepentingan pelaksanaan agama itu. Merupakan anggapan yang sangat keliru jika misalnya dikatakan bahwa budaya Bali harus digunakan untuk pelaksanaan agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu bisa dilaksanakan dengan budaya Jawa, Kalimantan, Papua, dan budaya mana saja. Walaupun dilakukan dengan budaya yang berbeda, namun intinya tetap mengacu pada ajaran Weda. Disitulah letak keindahan Hindu. Hal lain adalah agama Hindu sangat menghargai umat manusia dan tidak mengintervensi atau mempengaruhi orang untuk masuk ke agama Hindu. Hal berikutnya yang membuat Pedanda bangga adalah agama Hindu adalah agama yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia untuk masuk ke zaman sejarah. Buktinya adalah adanya Tuhan Yupa
di kerajaan Kutai yang menjadi bukti sejarah bahwa pada masa itu bangsa Indonesia telah meninggalkan zaman prasejarah dengan mulai dikenalnya huruf. Agama Hindu juga pernah mengantarkan bangsa Indonesia ke zaman keemasannya dengan berkibarnya Majapahit hingga ke wilayah Malaka. Itu adalah contoh kecil dari berjuta-juta hal mulia dan indah tentang Hindu yang Pedanda jumpai dalam Weda, kata Pedanda pada saat memberikan dharma wacananya. Sehingga Pedanda sangat bangga menjadi orang Hindu. Akhirnya, kenapa harus bangga menjadi orang Bali? Bangga karena pulau yang kecil itu begitu luar biasa. Bangga karena Pulau Bali mempunyai potensi yang sangat berlimpah. Bali memiliki bahasa sendiri, tulisan sendiri, budaya sendiri, kesenian yang kaya, sistem pemerintahan tersendiri dari tingkat Subak, Banjar, Desa Pakraman hingga ke tingkat provinsi, aparat pemerintahan sendiri, dan itu sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Dan semua itulah yang membuat Bali menjadi terkenal seperti sekarang ini. Bercermin dari keadaan sekarang ini, arah pembangunan masyarakat Bali, baik pembangunan secara fisik, mental, dan spiritual, sudah kian jauh melenceng. Jika dulu ada himbauan dari gubernur agar semua bangunan punya ciri khas bangunan Bali, sudah sangat banyak dilanggar. Yang ada justru bangunan fisik Bali sudah tidak mencerminkan Bali itu sendiri. Jika kita baru keluar dari Bandara Ngurah Rai atau baru turun dari Pelabuhan Gilimanuk, maka kita akan merasa bahwa kita tidak berada di Bali. Bali telah mulai kehilangan muka di tanah sendiri. Orang Hindu harus bangga menjadi orang Hindu. Jangan menjadi umat Hindu hanya sekedar tulisan di KTP. Orang Bali harus menjadi bangga terlahir sebagai orang Bali dengan cara mempertahankan budaya adat istiadat dan tanah Bali itu sendiri. Bangga menjadi orang Hindu tidak cukup sekedar hafal mantra Trisandya, tapi bagaimana kita mewujud menyatakan ajaran Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Walau kita hidup di zaman modern, tapi hendaknya kita tidak hanyut dan kehilangan jati diri. Sadarilah dari mana semua kehidupan masyarakat ini berasal. Mungkin kita bisa bercermin kepada negeri Jepang. Walaupun mereka negara maju, tapi masih sangat menghormati budaya lokal seperti kaisar dan sumo. Dengan ini, Pedanda ingin menyentuh hati masyarakat Bali, katanya, untuk tetap berjuang dan berusaha menjaga dan melestarikan jati diri kita. Karena inilah kebanggaan kita, manusia dan bangsa yang utama adalah mereka yang memiliki jati diri. Pedanda juga sangat berharap agar orang Bali bangga menjadi orang Bali, orang Jawa bangga menjadi orang Jawa, orang Papua bangga menjadi orang Papua, dan semua daerah di Indonesia juga bangga telah memiliki budaya mereka sendiri. Budaya-budaya itulah yang merupakan budaya Nusantara yang sungguh adiluhung dan utama. Tidak perlu kiranya kita membawa budaya luar untuk dipaksakan di Nusantara ini. Seputar di channel, bagaimana pendapat Anda? Sebuah dharma wacana yang diberikan oleh almarhum Ida Pedanda Made Gunung. Seputar bagaimana pendapat Anda terhadap kata-kata bijak tersebut? Ida Pedanda Gunung menuliskan terhadap apa yang diwacanakan oleh Ida Pedanda Gunung. Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Semoga kedepannya kita bisa tetap benar-benar mengajarkan Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.